Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk November 2024. Apa kabar Leo? Semoga semua Leo dimudahkan untuk memeluk rasa damai, memeluk kebahagiaan, mengalir sukacita di hatimu. Dan apapun yang kamu doakan dalam setiap perjuangan imanmu, dalam setiap sujudmu, dalam setiap waktu bertelutmu, semoga dihadirkan di perjalananmu. Dan semoga kamu bersinar, glowing like a golden light, yang memancarkan sinar golden light untuk dirimu, ya, dan itu terlihat di orang-orang di sekitarmu dan orang-orang yang membencimu, orang-orang yang mencintaimu. Biarlah semuanya melihat kamu bersinar, glowing like a golden light. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta Pemilik Semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Leo yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Leo. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Okay. Clarify Metallic Angels Leo couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2024. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Page of Wands, High Priestess, Five of Pentacles. Are you okay, Leo? Jangan terlalu banyak ekspektasi, ya. Nggak boleh terlalu berekspektasi. Oke? Bukannya ngelarang, nanti kecewa. So, ada situasi di mana kamu melihat banyak sekali hal yang berubah di sini. Hilang rasa damai, hilang rasa bahagiamu. Dia jadinya di sini High Priestess. Ya, dia kayak sendiri gitu, kayak nyaman dengan dirinya sendiri. Kamu nggak dianggap gitu. Oke? Atau mungkin kamu dealing dengan seorang yang punya kepekaan. High Priestess ini juga empat ya. Seorang yang begitu peka. Jadi dia nggak bisa terlalu intim dengan koneksi dia dengan siapapun, ya. Dia memang sulit untuk dikendalikan. Nggak bisa terkoneksi terlalu intim. Oke? Beberapa ini pasangan kamu udah dingin gitu. Oke. Oh, oke. Empat ya. Atau punya empati yang besar, sensitif begitu. Kalau empati itu di atasnya ya. Masuk ke mata batin ya. Four of Swords di sini. Kamu tuh menilai dalam diam, observasi. Kenapa pasangan kamu kok berubah? Kenapa dia berubah gitu? Tadinya perhatian, nggak dingin, nggak datar, kok tiba-tiba dia jadi dingin, datar. Tadinya lovable, tadinya atraktif gitu. Kok sekarang berubah gitu, dia berubah gitu.
Ini shocking moment buat kamu, and kamu komplain di sini. Oke, seperti kamu ngerasa di hubungan ini kamu sendiri. Oke, dan mungkin dia memang peka, sensitif di sini. Oke, dia merasa bahwa ketika mungkin kamu sibuk, mungkin kamu sama dia nggak ada quality time, terlalu sibuk masing-masing gitu. Terlalu sering kamu abaikan dia di sini. Oke. Dia sering sekali berusaha agar kamu punya waktu gitu sama dia, berusaha agar kalian bisa lebih intim, tapi I don't know, dia ngerasa semuanya nggak berhasil. Kamu terlalu sibuk. Jadi ketika dia melakukan segalanya sendiri, ngapain punya pasangan? Ngapain? Ya enggak? King of Swords, Ace of Swords, Ten of Wands, sih berat. Terlalu kerja keras, over, apa bahasanya itu, burn out. Kamu sebenarnya udah lelah di otak kamu tuh udah penuh, udah ini sini King of Swords dan Ten of Wands. Sebenarnya kamu nih yang dominan ya di hubungan kamu sama dia nih. Kamu dominan, oke? Bisa karir kamu, ya. Inisiasi, partisipasi itu biasanya lahirnya dari kamu dulu, ya, baru ke pasangan kamu. Jadi pasangan kamu ini kayak submasif gitu, terutama untuk kemakmuran, bagaimana action effort di hubungan gitu. Suami kamu ini suami kamu atau istri kamu, sorry, ini pasangan ya. Gue lihat di sini soalnya masculine energy nih, King of Swords, Ten of Wands, sorry ya. Ada energi kardinal sama energi maskulin fire sign ini gitu, jadi berasa kayak maskulin banget gitu kamu, energi maskulin dominasi di kamu. Ini kita nggak lihat gender ya, cewek cowok atau nggak ngelihat situ, tapi ini nih maskulin banget kamu tuh, makanya energi maskulin itu cukup powerful di kamu. Pasangan kamu tuh jadi sifatnya submasif gitu, oke? Udah ngomong ini lagi ya, suami istri, bukan ya, maksudnya maskulin ya. Dia speak apa yang dia rasain di sini, dan apa yang dia omongin benar. Kamu terlalu fokus mengejar, memanifest apapun yang ada di hasil pemikiranmu, di pikiranmu. Biasanya yang ada di pikiran kita tuh apa? Mimpi, masa depan. Ya, itu ya, yang kamu lagi fokus ya. Nona, gue nih punya tujuan, punya target, Nona. Jadi kok nggak bisa tuh menye-menye gitu. Gue nih harus gitu, itu kamu. Yang sangat passionate banget gitu, sampai kamu tuh capek. Sebenarnya kamu capek ya, kamu capek ngurusin semua hal, kamu urusin. Kamu tuh kalau ada di kementerian itu, kamu kementerian urus-urus. Pokoknya kalau bagaimana itu, kamu masuk di kementerian urus-urus ya, kementerian bidang urus-urus, kamu semua tuh. Oke? So, ini yang membuat dia merasa bahwa dia sendiri, gak ada kamu. Jadi mungkin juga dia baperan, atau sangat sensitif, atau cara pandang dia tentang kebahagiaan itu berbeda sama kamu. Kamu penganut paham realitism ya,
semua harus realistis, Nona. Hidup harus kerja, harus ada aktivitas, harus kreatif, harus produktif, harus menghasilkan. Nah, itu kamu. Jadi ini aktif banget kan dia, maskulin banget. Sementara yang satu tuh, oh Leo tidak mencintai aku. Gitu, dia sibuk dengan pekerjaannya, dia sibuk dengan urusannya, ya kan? Karena kamu menteri urus-urus. Oke, menteri urus-urus, apapun itu kamu urusin semuanya sih. Oke, so ini mungkin kamu harus meninggalkan aktivitas kamu pelan-pelan. Ini masih di pertimbangan kamu, karena dia ingin selalu bersama dengan kamu. Oke, kenapa kamu nggak melibatkan dia? Kenapa kamu sendiri? Kenapa kamu nggak libatin dia aja? Jadi dia selalu bersama kamu. Kan dia maunya kolaborasi, kerjasama, ya enggak? Oke? Kamu terlalu aktif, sih. Nah, ini kamu nyesel, kamu nggak mau kehilangan dia gitu, karena kamu terlalu sibuk ya. Terlalu sibuk mengejar passion kamu di sini. Dan nggak punya waktu gitu di sini. Kamu nyesel, the fools di sini kayak, oke, kamu ambil resiko. Banyak hal yang akhirnya kamu lepaskan. Jadi kamu nggak mau ngurus-ngurus lagi tuh. Kamu lebih fokus ke di sini hubungan kamu sama pasangan kamu. Kenapa? Mungkin dia mengancam kamu untuk berpisah, divorce di sini. Mungkin ini sudah terjadi bertahun-tahun. Jadi mungkin di November kamu ngerasa kayak dia nggak support aku ya Nona ya, gitu, kayak gitulah. Kok dia nggak support aku nih? Padahal aku ya mungkin aku punya kekurangan, tapi aku udah ngasih yang terbaik untuk hubungan aku nih, gitu ngomongnya. Tapi mungkin sudut pandang yang kurang ada pemahaman bersama, kesepakatan bersama. Kamu tuh terlalu powerful, Leo. Energi besar ya. Itu tadi maskulin. Oke? Strong ya, masculine energy. Kuat banget gitu. Besar, energi besar gitu. Jadi ya itu bagus, makanya kamu passionate banget. Apalagi untuk fokus ke apa yang jadi tujuan kamu gitu. Sementara dia tuh ngerasa dia sudah ngelakuin segalanya untuk sama kamu begitu. Kamu lebih fokus ke yang lain, bukan ke hubungan gitu. Dia ngerasa sendiri. Oke, di sini. Ini energi kamu. Kamu sampai kehilangan daya kamu di sini. Ya. Di sini ada yang lain. Ini kayaknya aktivitas kesibukan kamu yang padat merayap gitu loh. Kayak kamu tuh punya prinsip bahwa setiap hari harus produktif, setiap hari harus punya kreativitas gitu, setiap hari harus aktif lah gitu. Oke? Dan dia di sini ngerasa kayak dia sendiri yang ngurus keluarga ini, nggak ada kontribusi kamu gitu. Kayak ini kamu bingung ya. Bisa di sini memang tripartit. Tripartit itu bisa pekerjaan ya. Bisa juga emang tripartit, hubungan romance gitu. Bisa juga ini bisnis ya. Karena di sini kelihatan ya, maskulin ya, energi besar gitu. Jadi kayak ini sebenarnya Leonie sedang bertarung dengan mimpinya aja gitu. Memperjuangkan mimpinya gitu, kayak nggak jalan bareng gitu. Oke? Kamu ingin membuat dia merasa bahagia, tapi kamu bingung mulai dari mana gitu. Karena di sini dia udah nggak mau ngasih kamu kesempatan. Oke? Karena kamu ngerasa bahagia, kamu nggak mau hubungan ini kelar gitu di sini. Oke, 12 Pentacles. Oke, Leo. So mungkin ini juga mungkin jadi tujuan baru ya dalam hidup kamu. 2024 ini akan segera selesai. So
harus ada perubahan ya kalau menurut saya. Tapi memang kamu punya energi yang cukup besar, cukup maskulin di sini. Kamu nggak mau sih, kayak kamu hidup dengan passion kamu yang powerful sekali di sini. Cuma pasangan kamu yang mungkin ngerasa jenuh, lelah di sini, berjuang sendiri untuk hubungan yang kamu bangun. Clarify, terutama di perasaan ya, di sini. Ini perasaan dia, apa yang dia rasa gitu, peka banget, sensitif banget. Kalau pas punya pasangan yang peka ya, sensitif, apa kelemahannya? Positifnya dia bisa memahami kita. Kelemahannya apa? Dia pengen tuh kita sensitif juga sama dia. Itu ya, pengennya gitu. Leo, cross watcher, Sun, Moon, Rising, and Venus energy November 2024. Clarify please, thank you. Oke, jadi pengen kan pengennya sih, menurut dia hanya mencintai kamu, hati dia hanya buat kamu, love unconditionally. Dia ngerasa sudah melakukan segala cara untuk mencintai kamu, tapi yang dia terima hanya rasa kecewa, frustasi di sini. Frustasi, nggak bisa tidur, kepikiran. Itu kalau sama empat juga gitu. Jadi dia mau kita, kayak saya nih sama pasangan saya mau dia tuh mengerti saya tanpa harus ada omongan. Nah itu kan nggak bisa. Nggak bisa ya kan, kecuali kalau emang UFO ya. UFO bisa pakai ini ya, hanya melotot bisa mengerti gitu, sensitif, peka. The Magician ini, apa yang kamu lakukan, dia frustasi, dia pengennya tuh jadi prioritas kamu gitu, sama kamu. Oke? Oh oke. Ini kesepakatan. Oke. Kamu nunggu, dia nunggu di sini. Karena sepakatnya ini kamu sibuknya cuma sampai November Desember. Setelah November Desember 2024 kamu udah nggak akan sibuk lagi. Ini project nggak bisa hentikan gitu, nggak bisa. Oke. Nah akhirnya kamu ngerem tuh ya, kamu ngerem jadi nggak mau sibuk pun kamu tetap harus ngasih waktu ke dia gitu, padahal kalian udah sepakat bahwa November Desember itu kamu memang sibuk, memang ada project atau ada kerjaan gitu yang itu kamu sibuk, nggak bisa punya waktu bersama gitu. Di sini juga beberapa Leo, mungkin yang flirting ini dia, ngerti nggak maksud saya? Mungkin yang flirting ini dia, bukan kamu. Ini flirting, Three of Pentacles, Ace of Cups, flirting. Ini tidak resonate ya untuk semua. Mungkin dia flirting, cheating karena kamu sibuk banget. Oh iya benar. Oh, oke. Libra, Gemini. Komunikasi sama orang lain, mesra-mesraan sama orang lain. Terutama sama Libra, Taurus, Gemini di sini. Ya. Sama orang lain. Komunikasi mesra-mesra sama orang lain. Sih. Karena kamu terlalu sibuk. Nah, di sini karena dia ketahuan. Oh, kamu ketahuan. Oke, di sini cheating. Mesra-mesra.
Saya ngerasa kayak akhirnya kamu memutuskan untuk selalu bersama dengan pasangan kamu, mengurangi aktivitas kesibukan kamu, bisnis kamu. Ten of Cups di sini. Menurut dia kebahagiaan dia itu adalah dia merasa bahagia dengan tripartitnya di sini. Dari flirting ini ya. Dari flirting. Dia dari flirting. Itu easy to flirting ya. Apa genit? Dia happy gitu dengan habitatnya dia itu. So the Fools di sini, take a risk, coba mulai menghentikan semua aktivitas kamu dan kembali terhubung dengan pasanganmu. Nine of Pentacles. Tripartitnya ini single, lebih muda dari dia. Single lebih muda dari dia. Dia berhenti sejenak untuk terkoneksi, terhubung dengan tripartitnya. Dia bahagia, jatuh cinta dengan tripartitnya. This is you, Leo, the strength energy. Setelah kamu mengurangi aktivitas kamu, dia akhiri hubungan itu, ghosting dengan tripartitnya. Kalau menurut saya nih gini, mungkin dia gaslighting ya. Dia menyalahkan kamu karena kamu terlalu sibuk, gak ada waktu berdua. Gak ada komunikasi yang intim sama dia. Dia nyalahin kamu nih, gaslighting. Kemudian dia gantung tuh hubungan dia sama tripartitnya, dia ghosting. Setelah kamu lebih intens sama dia. Tapi dia nggak mengakhiri hubungan. Terus setelah kalian sama dia ini sedikit kasar. Maunya dominan di hubungan, maunya ngatur gitu di hubungan. The Moon di sini. Sebenarnya pikiran kamu tuh masih ke passionnya kamu, tujuan kamu. Apa yang project ya. Jadi fisik kamu memang sama dia gitu, tapi otak kamu di kerjaan, di bisnis kamu. Ya kadang-kadang emosi sih ya, kita sibuk, pasangan kita cheating gitu. Terus nyalahin karena kita nggak ada waktu sama dia. Itu gemes banget deh. Ya kan? Di sini ada energi dari Ace of Wands. Saya ngerasa kamu tuh cukup nunjukin situasi yang berbeda gitu. Situasi kamu adalah kamu udah gak mau lagi mikirin masa lalu, dia cheating, ya setiap kali kamu sibuk, dia cheating. Dan ini bukan pertama kali, ini udah yang kesekian kali di sini. Dan di sini ada Ace of Wands. Langkah baru di sini, dia mulai terhubung dengan kamu. Karena kamu nggak bisa menjadi diri kamu sendiri, berpura-pura, ya, dari rasa kecewa kamu karena menurut kamu dia tidak support kamu. Ini kamu jadi gampang marah, emosian, kalau ngomong nancep. Terus dia yang nggak ada rasa, nggak minta maaf, nggak ada rasa bersalah. Padahal udah ketahuan cheating, selingkuh di sini. Dia tuh nggak ngerasa bersalah, dia tetap nyalahin kamu, gaslighting di sini. Kan kamu yang, jadi semua salah kamu lah di sini. Semua perbuatan dia itu karena kamu, gitu.
Ya emosi lah kamunya. Oke. Oke. Ini bisa vice versa ya, karena beberapa dealing dengan sesama fire sign. Di sini ada energi Leo. Bisa dia memang cheating hanya untuk menarik perhatian kamu, agar kamu mengikuti apa yang dia mau. Nggak boleh terlalu sibuk. Bisa juga kamu dealing dengan jealousy people. Kamu punya pasangan kamu itu tidak suka kamu lebih sukses dari dia. Jealousy, ya. Dia nggak suka. Dia maunya pasangannya harus di bawah dia, nggak boleh lebih sukses dari dia. Padahal kan tidak harus gitu. Rezeki itu kan datang dari segala cara, segala penjuru gitu loh. Harusnya kan gitu. Tapi dia nggak mau. Dia nggak mau kamu lebih sukses dari dia, lebih berkelimpahan dari dia gitu. Dia nggak mau. Kita clarify. Di sini ada kebingungan kamu ya. Ternyata ekspektasi kamu meleset gitu. Kamu berharap orang terdekat kamu lah yang bisa mendukung kamu, yang bisa melindungi kamu, yang ngasih kenyamanan ke kamu, agar kamu fokus mencari kemakmuran untuk kelimpahan di hubungan kamu sama dia gitu. Ternyata enggak. Orang yang paling kejam ternyata dia gitu. Kalau dia nggak support kamu sih nggak apa-apa, tapi dia juga nusuk gitu, nusuk dari belakang, oke? Mengkhianati kamu. So kita lihat di sini ada Four of Wands. Ada yang akan dia lakukan di sini, dan ini bikin kamu emosi ya, on fire, meledak. Kamu mulai ribut, marah, mulai bicara tentang betapa kamu kecewa sama dia. Yang selama ini kamu tidak fokus ke situasi itu karena kamu fokus mengejar produktivitas kamu, kemakmuran kamu di sini. Oke? Clarify Two of Pentacles. Clarify. Leo. Clarify Two of Pentacles. Thank you. Page of Wands, konsisten. Kamu bingung dan kamu belum ngambil keputusan. Ada tindakan langkah kecil di sini. Oh, oke, untuk bergerak keluar. Ya, nggak mau ribut-ribut lagi, capek. Wait and see. Ya, sama, dia juga. Oke. Oke. Saya hanya ngerasa kamu juga tidak passionate di hubungan kamu sama dia ya sebenarnya. Terutama dengan Cancer di sini. Kamu udah muak sama dia. Cancer ya. Ya ada star energy Aquarius. Kamu pulihkan hubungan, mengalah, melepaskan semua aktivitas kesibukan kamu. Oke? Terutama November, Desember di sini. Kamu mulai mengurangi aktivitas kamu. Knight of Wands tetap ya virtual, kerjaan dari virtual. Beberapa memang on off ya. Jadi badan kamu tuh di rumah ini. Tapi otak kamu, passion kamu di pekerjaan. Oke. Kamu pulihkan hubungan, ngikutin apa yang dia mau. Terutama Cancer ya. Dia nggak, kalau gini, dia nggak suka kamu lebih sukses dari dia. Sebenarnya itu poinnya. Four of Wands clarify.
Leo cross watchers, thank you, thank you, thank you. Jealousy ya. Nine of Wands, ada ketakutan dia. Kenapa? Dia nggak bisa sukses kayak kamu. Dia sudah sesibuk-sibuknya kamu, dia tetap nggak berhasil. Coba lihat lagi sih, sebenarnya gini, yang buat kita mudah menarik kemakmuran itu apa? Tidak punya iri dengki di hati. Tidak boleh. Tidak boleh ada iri dengki di hati. Harus menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Tidak boleh kejam sama diri sendiri, membandingkan diri dengan orang lain. Semua orang ada kesuksesannya di waktunya. Di prosesnya itu kan beda-beda. Waktunya juga beda-beda gitu. Oke, so ini yang dia lelah gitu. Kenapa kok gue nggak bisa sesukses si Leo gitu? Karena kesuksesan orang itu timingnya kan beda-beda. Nah, karena punya iri dengki, membandingkan diri sama orang lain, nggak suka orang lain happy, ini udah masuk narik energi buat kehancuran diri sendiri sebenarnya. Nah ini, dia udah capek, kelelahan ngelakuin segala cara tapi nggak sesukses kamu. Bisa kalian punya perusahaan masing-masing atau kerja masing-masing gitu. Di sini Knight of Cups udah apa, dia menyelami apa yang dia rasakan. Jadi dia menyalahkan semua orang atas kegagalan dia gitu. Oke, di sini satu lagi Ace of Cups. Nah, mulai flirting. Oke, caranya gitu. Kalau nggak bisa cara positif, cara negatif. Flirting. Apalagi kalau dia salah circle. Ada circle tuh yang saya nggak tahu, itu saya taunya dari klien saya ya. Ada circle tuh orang yang kalau punya pasangan tripartit atau cheating atau punya pasangan lebih dari satu, itu kayak satu kebanggaan banget gitu. Bisa punya hubungan diam-diam gitu padahal udah menikah. Itu kayak dia ngebuktiin bahwa dia masih laris manis Tanjung Kipul gitu. Nah ini yang sedikit nyeleneh ya kalau menurut saya. Oke? So ini udah lama sekali menabur. Dia mempertahankan hubungan ini lebih muda dari kamu, masih single ya, lebih muda dari kamu. Oke? Ini makanya dapat sial, kehilangan pekerjaan, kehilangan project, bangkrut. Ya itu kan energi negatif yang dibangun. Ya. Nggak tahu ya, mungkin gini ya, kadang saya juga nggak ngerti kenapa orang itu bisa punya kebencian yang luar biasa sama orang lain ya gitu. Karena saya nggak ngerti, karena kita nggak ada waktu loh ngurusin orang lain, mikirin orang lain. Orang kerjaan kita udah banyak, hidup kita udah banyak masalah ya nggak sih. Pagi aja bangun, aktivitasnya udah terjadwal kan. Pagi bangun, beresin tempat tidur, meditasi, ya kan, bersihin kamar, ya kan, bersih-bersih, habis itu kerja, ya kan, kayak gitu. Itu aktivitas sudah terschedule gitu, nggak ada waktu. Nah ini dia, kurang kali waktunya banyak ya untuk memikirkan orang lain. So karena dia tidak berhasil, dia sering sekali ajak ribut kamu, mengecilkan kamu agar kamu nggak pede, agar kamu ya begitulah ya, pelan-pelan membunuh karaktermu di sini. Queen of Wands membandingkan kamu dengan pasangan tripartitnya. Oke, berarti kamu kenal pasangan tripartitnya. Kamu kenal. Ini shocking moment di sini. Dia meledak-ledak dan ngomong, dibandingin kamu dengan tripartitnya. Oke. Ini nggak tahu deh, kayaknya orang kayak gini mesti diapain? Coba tulis di kolom komentar. Bisa diruqyah ya, bisa
Biasanya orang-orang kayak gini nih ketempelan pocong. Kata Ocong gue lagi yang disalahin gitu, kayak gitu. Enggak sih. Bisa narsisistik ya. Gak tahu harus diapain. Tapi dia nggak suka lihat kamu lebih sukses dari dia. Dia bandingin kamu dengan siapapun orang lain gitu. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus, November 2024. Clarify please. Thank you, thank you, thank you. Kalau kamu ngerasa gini, Nona gue udah ngurangin aktivitas gue, kesibukan gue, tapi dia masih sama dia tapi bikin gue nggak happy nih, pusing kepala gue deket-deket dia, kayak kebanyakan negatif kayaknya orang ini gitu misalnya. Mendingan gue kerja dong, produktif Nona, tapi ini harus dikurangin gitu. Ya kalau situasinya kayak gini ngajak ribut tiap hari, mending kerja sih kalau menurut saya. Mending produktif ya, daripada ribut-ribut ya, capek. Gak ada duitnya juga kan, bikin menguras energi juga kan. Kecuali kalau lu huru hara sama dia, terus ada duitnya gitu, nggak apa-apa. Oke. Di sini ada free yourself. It's time to take back control on your life. Bebaskan dirimu, merdekakan dirimu. Terserah dia mau ngomongin jelek tentang kamu. Itu sebenarnya dia lagi declare, ya, lagi declaration about dirinya sendiri. Oke. Sebenarnya dia lagi ngomongin jelek tentang dirinya sendiri, cuma dia diganti subjeknya kamu. Ya kan? Karena kalau kita sibuk gitu kerja produktif ya, kita nggak ada kosakata perbendaharaan kata yang negatif itu ada sih, cuma kayak itu tidak terpikirkan, apalagi pas berantem, ya enggak. Kalau orang yang tidak biasa mencemooh, kalau lagi berantem, dia nggak akan ada kata cemooh. Paling dia ngomong yang emang jadi komplainan aja gitu, komplainan dia, tapi nggak mencemooh gitu, menghina gitu, nggak ada. Tapi kalau dia terbiasa menghina, mencemooh, kalau lagi berantem itu bakalan ributnya bukan masalah yang diributin, tapi lebih menyerang secara pribadi, ya. Itu mudah-mudahan ngerti ya maksud saya, ya kan. Kalau komplain ya wajar ya, komplain, ribut dengan komplain, ya aku nggak suka kamu begini-begini gitu, tapi tidak mengganti kita di subjek ya kita gitu, yang nggak pernah kita lakuin, dan itu digunakan dengan kata cemooh, menghina ya, kekerasan verbal gitu, apalagi membandingkan dengan orang lain gitu, jauh lari dari konteks masalah gitu. Apalagi kalau suka bandingkan pasangannya sama orang lain, coba kita bandingkan dia, pasti dia juga nggak mau kan gitu. So, merdekakan diri kamu, apapun judging, omongannya orang lain itu itu bukan kamu lah, itu tidak mempengaruhi siapa kamu gitu. Bottom of the deck. Okay, religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Emang kalian tuh beda, yang satu cukup dewasa, yang satu masih dalam proses, masih childish, mungkin juga dealing dengan narsisistik, ya. Kan kalau satu frekuensi biasanya saling support, ya. Pasti saling support, nggak jealous. Clarify Leo, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi November 2024. Clarify. Thank you, thank you, thank you. Candy can, it's time for treat. Dibaikin dikit, langsung kelemar-kelemar. Ini juga tadi energinya di Aquarius ya. Biasanya orang-orang kayak gini, kenapa ada biasanya lonely. Kok bisa kena serangan lonely, Nona? Semua orang pasti ada kena serangan lonely.
Ya, bisa karena tidak membangun relationship sama diri sendiri. Sibuk bangun relationship sama orang lain, tapi nggak bangun relationship sama diri sendiri, makanya bisa kena serangan lonely. Siapapun pasti pernah rasa lonely ya. Saya juga pernah, sering malah. Makanya itu kayak ngingetin saya, oh kayaknya saya nggak punya relationship yang baik nih sama diri sendiri. Gitu. Kadang-kadang kan kayak kita capek gitu. Kita bisa pakai loh tangan kita buat elus-elus kepala kita. Ngomong ke diri sendiri kalau thank you ya, udah baik gitu, kayak udah aktivitas hari ini gitu, ngomong sama diri sendiri. Nah itu kalau kayak gitu ya udah gitu, orang lain mau baik sama kita juga ya sewajarnya, nggak merasa baper atau kelemar-kelemar sampai hanyut gitu, baper gitu. Itu kamu. Oke. Kamu tuh abis ribut, dia love bombing sama kamu, kamunya udah langsung kelemar-kelemar gitu. Makanya masalahnya terus datang, terus datang, terus datang. Kalau kayak gitu apa pesan dari semesta? Untuk belajar menggunakan cara yang lain, cara yang baru. Yang lama itu udah nggak bisa dipakai lagi. Supaya masuk di frekuensi yang baru gitu. Oke? Bottom of the deck, Angel of Time. Working too hard. Ini dia. Bekerja keras ya. Ini kamu ini. Semua urusan gitu loh. Kamu kerjain. Kayak energi kamu besar banget. Makanya kamu kemakmuran kamu berlimpah gitu. Karena kamu attraction banget. Oke? Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Energi kamu besar sih. The altar priestess preparation praise care ritual. Beberapa ada guna-guna di sini, black magic ya. Oke. Pertamanya saya ngerasa kayak itu ada yang apa susuk gitu-gitu ya. Saya pernah tuh sama lihat klien saya, dia bilang gini, Nona, aku tuh pengen lepasin susuk aku gitu. Dia ngomong gitu ya, ngalur dia ngomong lah cerita masalah dia. Saya tuh ke distract-nya apa? Di samping dia itu ada kunti. Dan itu beneran dia kayak kunti itu terbang gitu, melayang gitu. Makanya saya bilang, oh iya memang harus lepas. Dia bilang, tapi orang itu udah meninggal gitu yang masangin susuknya gitu. Nah itu ya, jangan sekali-sekali kita begitu ya, jangan sekali-sekali kita pakai-pakai yang kayak gitu, karena nanti kalau orang yang meninggal bingung kan, susah nyarinya untuk ngelepasin itu. Nah ini mungkin pengaruh juga dari energi gelap yang ada di hubungan kamu sama pasangan kamu, jadi di luar kendali kamu. Oh, I see the Queen of the Light, illumination, enlightenment, and celebration. Oke, di sini kamulah cahaya golden light. Ya, seapapun kamu dijatuhkan, apalagi dengan energi gelap, kamulah terang itu sendiri. Jadi jangan menyerah. Kita jangan menyerah. Pakai doa perlindungan, minta dibimbing, dituntun sama pencipta kita. Ya. Jadi jangan menyerah. Lebih powerful kok. Itu udah senyata-nyatanya kekuatan pencipta itu sangat nyata. Jadi tetaplah bersinar. You are the golden light. Vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.